Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Dede Ridwana, tutor materi PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis. Ya. Semoga semua warga belajar di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam berbagai macam hal, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke materi Sejarah Sumpah Pemuda. Pada materi sebelumnya ada istilah tentang Sumpah Pemuda. Jadi Sumpah Pemuda itu memang sangat berperan sekali untuk proses kemerdekaan Republik Indonesia. Kita bahas dulu latar belakang dari pengertian Sumpah Pemuda adalah deklarasi yang dihasilkan oleh pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menegaskan komitmen untuk bersatu dalam perjuangan kemerdekaan. Sejarah singkatnya, pada awal abad ke-20, Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda yang memicu munculnya kesadaran nasional di kalangan pemuda. Kongres Pemuda II diadakan untuk memperkuat rasa kebersamaan di antara berbagai suku dan daerah. Nah, ini latar belakangnya ya, sejarah singkatnya. Jadi Sumpah Pemuda yang pertama itu dihasilkan oleh pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, ini ada gambarnya, ada anak muda, ada pemuda yang sedang membawa bambu runcing sebagai senjata dulu untuk berperang ya. Ada bendera merah putih juga terikat di kepala dan di bambu runcingnya. Untuk melawan siapa? Untuk melawan para penjajah ya, yang menjajah negara tercinta kita. Kemudian Kongres Pemuda yang ke-1. Tanggal dan tempat diadakan kongresnya itu pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Batavia yang sekarang dinamakan Jakarta. Kenapa dinamakan Batavia? Itu penamaan dari bangsa Belanda ya. Tujuannya apa? Untuk membangun kesadaran kolektif di kalangan pemuda untuk mengatasi masalah yang dihadapi di Indonesia. Dan hasilnya itu mencetuskan semangat nasionalisme dan mempersiapkan jalan bagi pertemuan selanjutnya, Kongres Pemuda II. Kongres ini menjadi titik awal penting dalam pergerakan pemuda. Nah, jadi jika ada pemuda yang sedang merencanakan untuk kelangsungan, untuk kebagusan negara kita, untuk kelangsungan lingkungannya itu, ayo dukung, ya kita dukung. Tapi jangan sampai kita dukung untuk melakukan kejelekan yang menghasilkan di lingkungan kita menjadi jelek citranya. Nah, kalau misalkan untuk hal yang positif, mari kita dukung bersama-sama pemuda di kita ini. Karena sudah ada gambaran dari zaman dulu, pemuda yang di Indonesia itu sama-sama ingin berjuang untuk memerdekakan negara Republik Indonesia kita tercinta ini. Kongres Pemuda II, ya, tanggal dan tempat diadakannya pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Tadi Batavia, sekarang difokuskan Jakarta ya. Tujuannya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mendiskusikan langkah-langkah konkret dalam perjuangan kemerdekaan. Tuh. Kemudian hasilnya apa? Menghasilkan Sumpah Pemuda yang menjadi deklarasi penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Itu dari hasil Kongres Pemuda yang kedua, Bapak Ibu. Tanggalnya 27 sampai 28 Oktober 1928 ya. Nah, tujuannya apa di sini? Ada 3 tujuan Bapak Ibu ya. 3 tujuan Sumpah Pemuda. Yang pertama, menyatukan semua pemuda Indonesia tanpa memandang suku, agama, atau ras dari daerah asal. Yang kedua, menginspirasi semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Yang ketiga, membentuk identitas nasional yang mendasari semua pergerakan dan aspirasi rakyat Indonesia. Itu 3 poin penting dari tujuan Sumpah Pemuda. Ya, supaya apa? Kita tetap bersatu, ya, menyatukan semua pemuda untuk melawan penjajahan,
yang menjajah negeri kita tercinta, menginspirasi semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Jadi kita harus mulai mengetahui, kita harus mulai mencintai negara tercinta kita. Dulu para pejuang, kakek, nenek, buyut kita dulu berjuang di sini, memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia, perang melawan musuh-musuh yang terlihat. Dan sekarang musuhnya masih ada nggak? Musuhnya sekarang sudah tidak terlihat, Bapak Ibu, ya. Musuhnya ada pada di lingkungan kita sendiri, ada dalam diri kita sendiri. Rasa apa itu? Rasa malas, Bapak Ibu, ya. Kita selalu sering bermalas-malasan, kita hanya bisa melihat hal yang baiknya saja tanpa melihat prosesnya. Dan dulu mah itu, ya, itu ada prosesnya sehingga anak cucu mereka atau kita selaku anak cucu dari para pejuang itu mendapatkan kemerdekaan. Nah, kita juga harus bisa memperjuangkan hal semacam itu. Teks Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dan ketiga teks ini semuanya itu ada rasa cinta yang ditimbulkan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, tanah air Indonesia, bangsa Indonesia dengan bahasa, ya. Kemudian eh, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia, meskipun dari ras tertentu, dari budaya tertentu, dari agama tertentu, kita tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Makna teks Sumpah Pemuda. Teks ini menggambarkan komitmen pemuda untuk bersatu demi kemerdekaan dan pentingnya bahasa Indonesia dalam memperkuat persatuan. Dengan semangat juang, mereka berupaya mewujudkan impian bangsa yang merdeka dan berdaulat, mencerminkan keberanian dan cinta tanah air yang kuat. Dampak Sumpah Pemuda ada 3 juga. Satu, Sumpah Pemuda memperkuat kesadaran nasional di Indonesia dan menginspirasi gerakan kemerdekaan. Kedua, menjadi panutan bagi generasi berikutnya untuk berjuang demi hak dan kemerdekaan. Ketiga, mendorong pemuda untuk lebih berpendidikan dan terlibat organisasi-organisasi pergerakan. Relevansi Sumpah Pemuda di era sekarang. Sumpah Pemuda mengingatkan kita akan pentingnya persatuan di tengah perbedaan yang ada di masyarakat. Pemuda diharapkan menjadi agen perubahan dalam berbagai bidang, termasuk sosial, politik, dan ekonomi. Sumpah Pemuda menekankan pentingnya pendidikan bagi generasi muda untuk memahami sejarah dan berkontribusi pada kemajuan Indonesia. Yang keempat, menjunjung tinggi semangat toleransi, gotong royong, dan rasa cinta tanah air. Nah, itu Bapak Ibu materi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk mengerjakan penilaiannya supaya Bapak Ibu mendapatkan nilai yang maksimal. Itu saja akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.